Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Deddy Nugroho. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai tips dan trik WordPress untuk blogging ya. Lanjut, jadi untuk tips dan trik yang pertama ya, itu adalah hindari broken link. Oke, apa sih broken link itu? Jadi broken link adalah link pada sebuah halaman website yang tidak lagi berfungsi atau mengarah ke halaman yang tidak ditemukan. Ini bisa terjadi karena alamat URL yang salah ya, atau halaman yang terhapus atau dipindahkan. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat halaman ya, ataupun membuat postingan yang kemudian itu teman-teman buatkan link gitu. Nah, tetapi di kemudian hari teman-teman mengubah nih ya, mengubah linknya atau URL-nya sehingga link atau URL yang sebelumnya itu menjadi not found atau tidak ditemukan. Jadi itu harus kita hindari ya. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Yaitu kita menggunakan plugin yang namanya Broken Link Checker. Ya, silakan teman-teman cari di menu plugin ya di WordPress, itu namanya adalah Broken Link Checker ya. Jadi itu akan membantu kita untuk mencari link yang salah gitu URL-nya, atau link yang tidak ada ya, halaman yang tidak ada. Jadi itu akan sangat memudahkan kita kalau misalkan postingan kita itu sudah banyak gitu ya, daripada kita melakukan perbaikan manual. Walaupun bisa melakukan perbaikan manual, kemudian cara yang ketiga yaitu bisa juga menggunakan plugin redirect. Jadi kalau misalkan 404 responnya atau not found, itu langsung kita redirect ke halaman home gitu ya, supaya halaman yang diakses itu tidak not found gitu. Itu teman-teman bisa coba. Teman-teman silahkan pilih menu plugin ya, kemudian cari yang namanya Broken Link Checker ya. Ini ya, ini juga bisa, tapi yang paling banyak penggunanya ya itu Broken Link Checker yang sebelah kiri atas. Oke, seperti ini untuk tampilannya. Silahkan teman-teman install, kemudian ikuti cara penggunaannya karena mudah ya penggunaannya. Seperti ini, di setting kemudian link checker. Itu akan memudahkan kita untuk mencari link mana saja sih yang salah gitu, atau nggak ada halamannya. Kemudian kalau untuk plugin redirect itu teman-teman bisa menggunakan ya, kita cari redirect, kemudian kita menggunakan plugin namanya redirection. Jadi redirection ini dia akan mengambil suatu respon ya, kalau misalkan responnya itu 404 atau not found, itu nanti akan diredirect ke halaman mana yang kita inginkan, misal halaman home, halaman about, atau halaman login ya, bebas ya. Silahkan gunakan redirection, ini juga bagus. Saya juga sering menggunakan untuk mengantisipasi halaman error gitu ya. Jadi supaya pengunjung tuh tidak masuk ke halaman error, tetapi kita alihkan ke halaman yang lain, halaman home atau halaman postingan kayak gitu. Selanjutnya yaitu tipsnya adalah dengan cara kita memasang Google Analytics. Ya, jadi Google Analytics ini adalah layanan gratis dari Google yang digunakan untuk menganalisis traffic pengunjung di sebuah website atau blog. Jadi kalau misalkan di blogger.com ya, atau di Blogspot itu kan sudah ada statistik sendiri ya. Nah, kalau di WordPress itu kita harus pasang nih. Bisa menggunakan plugin untuk analytic traffic yang lain, tetapi saran saya menggunakan Google Analytics. Karena ya selain lebih akurat juga lebih baik gitu, fitur-fiturnya lebih banyak. Ya. Intinya kita bisa tahu berapa pengunjung ke website kita atau ke blog kita, kemudian apa saja sih yang mereka klik gitu, halaman apa saja yang sering mereka kunjungi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menggunakan Google Analytics ini bisa teman-teman daftar sendiri di websitenya Google Analytics, kemudian teman-teman pasang
kode di halaman footer atau di coding bagian footer ya. Footer atau header itu silahkan disesuaikan dengan perintah dari Google Analytics, atau teman-teman bisa menggunakan plugin juga namanya Google Analytics. Ya, silahkan teman-teman cari untuk Google Analytics untuk di menu plugin ya. Nah, ada yang namanya Sitekit. Jadi ini komplit ya, ada yang namanya Google Analytics, kemudian Search Console, AdSense, Speed ya, atau Monster Insight ini juga bagus. Kalau saya antara kedua ini sih biasanya pakai. Kalau nggak Sitekit ya Monster Insight gitu. Silahkan teman-teman gunakan sesuai kebutuhan. Kalau Google Analytics ini juga khusus, ini juga bisa. Ya, silahkan teman-teman coba sendiri. Kalau merasa nyaman, ya sudah itu yang dipakai gitu. Ini juga bagus, Independent Analytics. Ini termasuk baru ya. Oke, selanjutnya kita akan ke tips dan trik yang ketiga, yaitu perhatikan struktur permaling ya. Jadi permaling ini salah satu hal yang cukup penting untuk blog kita. Kalau permalingnya nggak sesuai ya nanti optimasi SEO-nya ya kurang bagus gitu. Jadi permaling ini adalah URL yang digunakan untuk mengakses sebuah halaman atau postingan di blog kita. Jadi struktur permaling ini ya nanti akan tampil di bagian URL. Itu namanya permaling. Nah, untuk cara mengubahnya itu seperti ini. Silakan teman-teman pilih yang namanya setting, kemudian pilih yang submenu permaling. Sini kita klik. Nah, untuk permaling default itu biasanya adalah day and plain atau plain ya, day and name atau plain. Nah, saran saya untuk teman-teman yaitu menggunakan yang namanya post name ya. Ya, ini saran saya. Jadi nanti sampel post ini adalah nama ya. Ini bisa kita sesuaikan sendiri. Kita bisa custom sendiri sesuai dengan keyword dari postingan kita. Jadi misalkan cara menanam pohon ya, cara berternak ayam, atau sesuai dengan kata kunci yang kita inginkan. Ini lebih baik ya dari teman-teman yang fokus di SEO ya, SEO itu juga banyak yang memberitahu bahwa ini yang paling optimal gitu. Walaupun ini juga bagus, yang lain juga bagus, tapi kebanyakan memang hanya di post name saja. Seperti itu ya. Di sini tinggal kita save. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4 nih, tips yang keempat, yaitu kita harus menentukan meta title dan meta description dengan benar. Jadi meta title dan meta description ini adalah elemen yang penting ya dari optimasi SEO yang digunakan untuk memberitahu mesin pencari, misalkan Google, tentang konten sebuah halaman web ya atau blog ya. Jadi kalau meta title itu kan judul halaman ya yang muncul di bagian atas gitu ya. Kalau description itu yang bagian bawah. Yaitu sarannya itu ya idealnya tidak lebih dari 160 karakter supaya tidak terpotong ya di tampilannya. Kemudian rekomendasi dari saya yaitu Yoast SEO untuk pluginnya. Silakan teman-teman buka kembali di video saya sebelumnya. Saya sudah memberikan tutorial Yoast SEO ya. Nah, untuk meta title itu yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini cara menanam padi yang baik dan benar itu title atau judul. Kalau untuk description itu yang bagian bawah. Ya. Bagian bawah ini adalah description. Kemudian selanjutnya yaitu dengan cara optimalkan rich snippet. Jadi rich snippet ini adalah informasi tambahan yang muncul di bagian bawah hasil pencarian pada mesin pencari ya. Jadi ini tujuannya itu untuk membantu user untuk memilih hasil yang paling relevan ya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu teman-teman bisa menggunakan plugin SEO ya, menggunakan Rank Math atau menggunakan Yoast SEO atau menggunakan all-in-one ya SEO. Kemudian menggunakan skema markup juga, menggunakan gambar yang berkualitas ya, tapi tetap harus dikompres ya teman-teman. Jangan sampai gambar yang berkualitas bagus tetapi ukuran filenya juga besar gitu. Kemudian buat judul dan deskripsi yang relevan. Ini saya akan berikan contoh seperti apa sih rich snippet itu. Nah, untuk rich snippet itu seperti ini teman-teman ya. Sini saya kasih contoh rich snippet di Google
yaitu seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau yang bagian atas ini tanpa read snippet itu ya agak kosongan ya, seperti kurang informatif gitu. Kalau yang bawah itu ada yang rating, kemudian review ya, kemudian ada jam dan menit. Ini lebih informatif dan lebih menarik gitu untuk perhatian user ya. Ini ada perbandingan juga. Kalau menggunakan read snippet itu ada tambahan rating, review ya. Kalau tanpa read snippet itu nggak ada. Memang ini sangat cocok untuk website atau blog resep ya, resep makanan. Resep makanan, kemudian rekomendasi travel ya. Rekomendasi travel. Kemudian untuk jasa atau produk ya itu sangat cocok ya teman-teman. Ya, saran saya memang gunakan read snippet karena memang lebih bagus gitu tampilan di Google juga lebih baik. Ya. Oke, selanjutnya yaitu selesai ya. Sampai di sini dulu videonya. Sekian ya dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe bantu subscribe supaya saya bisa terus membuat konten setiap hari yang bermanfaat ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.